biasa dipanggil Nurul. Saya mahasiswa Polres Kota Semarang yang saat ini sedang dinas di ruangan ini selama 2 minggu. Di sini saya berdinas pada pagi hari dari pukul 7 sampai pukul 2 siang ya Bapak. Di sini saya akan merawat Bapak selama di rumah sakit ini. Baik Bapak, sebelumnya Bapak bisa sebutkan nama lengkap Bapak dan selalu dipanggil siapa Bapak? Ardi. Baik, Bapak Ardi. Bagaimana kabar Bapak saat ini? Kurang baik Sus. Kurang baik ya Bapak. Baik, di sini saya akan mengkaji alasan Bapak masuk karena mendengar suara ejekan ya Bapak. Kira-kira ada 12 pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada Bapak. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, seberapa sering Bapak mendengar suara-suara yang tidak diinginkan? Sering Sus. Baik, untuk pertanyaan kedua, berapa lama suara yang Bapak dengar itu berlangsung? Kurang lebih 5 menit. Dari mana Bapak merasa suara itu terdengar? Dari kuping. Seberapa keras suara yang Bapak dengar? Sangat besar. Apakah Bapak yakin suara itu berasal dari sendiri atau dari luar Bapak? Dari diri sendiri Sus. Seberapa sering suara yang Bapak dengar itu bersifat negatif? Ya. Apa isi suara yang Bapak dengar? Bisikan. Suara bisikan yang saya Sus. Seberapa sering Bapak merasa tidak nyaman karena suara yang Bapak dengar? Lumayan sering. Lumayan sering ya. Seberapa besar ketidaknyamanan yang Bapak rasakan? Sangat besar. Seberapa besar gangguan yang disebabkan oleh suara dalam kehidupan sehari-hari Bapak? Apa Sus? Seberapa besar gangguan yang disebabkan oleh suara dalam kehidupan sehari-hari Bapak? Sangat besar. Sangat besar ya Bapak. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, seberapa baik Bapak dapat mengendalikan suara yang muncul? Lumayan baik Sus. Baik ya Bapak. Baik, untuk selanjutnya, apakah Bapak belum mengetahui cara mengontrol halusinasi dengan benar? Ya. Apakah Bapak tertarik untuk melakukan setiap suara yang muncul Bapak? Ya Sus. Bagaimana cara Bapak memperhatikan cara mengontrol suara-suara tersebut? Belum tahu Sus. Benar ya Bapak. Apakah dengan cara yang Bapak lakukan suara itu bisa berkurang? Enggak. Sama sekali. Baik, bagaimana kalau kita berdiskusi tentang cara mengontrol halusinasi dengan cara memperhatikan Bapak? Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Oh ya, baik. Berapa lama Bapak mau berbincang-bincang? Kurang lebih 10 sampai 15 menit. Apakah Bapak nyaman dengan ruangan ini? Ya. Baik ya Bapak, kita akan berbincang-bincang di ruangan ini saja ya Bapak. Baik Bapak, kali ini kita akan belajar cara-cara mengontrol halusinasi ya Bapak. Bagaimana kalau kita latih cara yang pertama dahulu, yaitu dengan mengkaji? Apakah Bapak sudah mengerti apa yang dimaksud dengan mengontrol halusinasi dengan mengkaji? Belum tahu Sus. Baik, saya akan jelaskan, yaitu cara mengontrol halusinasi khususnya suara-suara dengan cara menolak atau mengulangi suara tersebut secara tegas. Tujuannya yaitu dengan latihan ini Bapak dapat merasa lebih berkuasa atas halusinasi dan bisa membedakan mana yang nyata dan tidak. Hal-hal yang
siapkan, yaitu Bapak bisa menyiapkan waktu, komitmen, dan kesiapan mental, dan posisi harus tahu jika sedang sendiri atau orang lain. Baik Bapak, di sini saya akan menjelaskan cara melakukannya Bapak. Di sini saya akan memperhatikan dahulu, baru nanti Bapak memperhatikan kembali apa yang telah saya lakukan. Ketika sedang sendiri, Bapak biasa menggunakan cara ini. Begini Bapak, jadi jika ada suara yang muncul, Bapak bisa katakan dengan keras pergi. Itu ya Bapak. Ya. Atau dengan kata-kata pergi, saya tidak mau dengan kamu. Kamu itu, kamu suara palsu sambil menutup kedua telinga Bapak ya. Ketika Bapak sedang di keramaian, Bapak bisa katakan tidak dalam hati. Katakan tidak dalam hati. Maksudnya gitu nih? Ketika Bapak sedang di keramaian, Bapak bisa katakan tidak dalam hati saja ya Bapak. Yesus. Coba Bapak setelah bisa ulang lagi seperti yang saya lakukan Bapak. Pergi. Aku tidak mendengar kamu suara palsu. Wah, sama sekali ya Bapak. Bapak sudah bisa melakukan. Bagaimana perasaan Bapak setelah mengontrol halusinasi dengan teknik tadi Bapak? Tenang sus. Lebih tenang ya Bapak. Baik, Bapak masih ingat tidak tadi kita berbincang-bincang dan belajar apa? Bapak bisa sebutkan cara mengontrol halusinasi Bapak dengan cara apa? Dengan cara menolak atau memarahi secara tegas. Ya, baik, bagus sekali ya Bapak. Sekarang Bapak bisa masukkan ke dalam contoh ya Bapak. Yesus. Bagaimana kalau ada sesuatu yang membuat Bapak menjadi halusinasi? Bapak bisa coba mempraktekkan latihan tadi ya Bapak. Bapak bisa lakukan sampai suara itu tidak terdengar lagi. Lakukan itu selama 3 kali sehari atau di saat Bapak mendengar suara tersebut. Bagaimana jika saya akan memasukkan ke dalam jadwal harian Bapak dengan cara mengikuti kegiatan harian sesuai dengan jadwal kegiatan harian yang telah kita buat tadi ya Bapak. Jika Bapak melakukan secara mandiri, maka Bapak menulis di kolom dengan tulisan M dan huruf M yang besar. Jika itu melakukan dibantu atau diingatkan oleh kawan, keluarga atau teman, maka Bapak bisa isikan di kolom dengan kata B. Jika Bapak tidak melakukan, maka Bapak bisa tulis di kolom T ya Bapak. Apakah Bapak mengerti? Mengerti Yesus. Baik Bapak, bagaimana kalau besok kita berbincang-bincang dengan cara-cara yang lain ya Bapak? Cara yang kedua yaitu dengan cara bercakap-cakap untuk mencegah suara-suara itu muncul. Apakah Bapak bersedia? Ya. Besok saya akan kembali lagi sekitar pukul 9. Waktunya Bapak mau jam berapa? Untuk waktunya Bapak mau jam berapa? Jam 10. Ya baik, Bapak jam 10 ya Bapak. Kira-kira mau berapa menit Bapak? Kita berbincang-bincangnya 10 menit saja. Ya baik. Untuk tempatnya Bapak mau di mana? Bagaimana kalau di tempat ini lagi Bapak? Yesus. Ya baik. Saya izin pamit terlebih dahulu ya Bapak. Bapak bisa menuliskan jadwal yang tadi saya akan ya Bapak. Baik, sudah cukup. Saya izin pamit terlebih dahulu ya Bapak. Terima kasih. Yesus, terima kasih.